Pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN nampaknya memberikan dampak positif bagi industri penerbangan. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah penumpang di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan selama setahun terakhir. Seperti diketahui, Bandara Sepinggan Balikpapan menjadi salah satu bandara tujuan jika ingin ke IKN, karena saat ini IKN masih belum memiliki bandara. PT Angkasa Pura Indonesia Injourney Airports mencatat jumlah penumpang yang dilayani di Bandara Sepinggan Balikpapan pada April tahun 2024 meningkat 33% dari April tahun 2023 yang sebanyak 395.140 penumpang menjadi 524.095 penumpang. Corporate Secretary Group PT Injourney Airports Radiandi Pyogisworo mengatakan, pada April lalu, terdapat lonjakan penumpang selama 14–30 April tahun 2024, di mana sebanyak 180.499 penumpang datang dan 133.314 penumpang berangkat dari bandara tersebut. Dia menyatakan, pada Mei tahun 2024, juga jumlah penerbangan di Bandara Sepinggan Balikpapan masih cukup tinggi. Berdasarkan data periode 1–12 Mei tahun 2024, jumlah penumpang yang datang di bandara tersebut sebanyak 108.115 penumpang dan jumlah penumpang berangkat sebanyak 81.152 penumpang. Sementara itu, pembangunan IKN juga berdampak positif ke maskapai, salah satunya PT Garuda Indonesia Persero Tbk, yang sejak ada pembangunan IKN terus menambah frekuensi penerbangan di Bandara Sepinggan Balikpapan. Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan, saat ini pihaknya mengoperasikan 3 penerbangan untuk rute ke Bandara Sepinggan Balikpapan dari sebelumnya hanya 1 atau 2 penerbangan. Irfan mengungkapkan, rencananya Garuda akan menambah frekuensi penerbangan di Bandara Sepinggan Balikpapan, sebab selama beberapa bulan ke depan diperkirakan akan ada kenaikan permintaan penerbangan menjelang penyelenggaraan upacara kemerdekaan 17 Agustus perdana di IKN. Sebagai informasi, pembangunan IKN di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur akan dimulai tahun 2022 melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) yang diresmikan pada 15 Februari lalu. Pemerintah memberikan gambaran terkait bentuk dan tahapan pemindahan ibu kota. Berdasarkan UU tersebut, proses pembangunan IKN akan meliputi 5 tahapan yang dimulai tahun 2022 hingga selesai tahun 2045 mendatang, tepat saat peringatan kemerdekaan Indonesia yang ke-100. Pada tahap pertama yang saat ini tengah dikebut pengerjaannya, pemerintah akan membangun perkotaan, infrastruktur, dan ekonomi, pembangunan perumahan dalam bentuk rumah tapak ataupun unit apartemen untuk ASN, TNI, Polri, dan BI juga akan mulai dicicil pada tahap ini. Pada tahap pertama ini, akan dilakukan relokasi, baik TNI, Polri, maupun BI, menyusul kemudian relokasi untuk badan eksekutif, legislatif, yudikatif, serta ASN. Sebelum relokasi dilakukan, IKN akan lebih dulu didominasi oleh pekerja konstruksi dan pertahanan keamanan. Proses pembangunan IKN tahap pertama ini dinyatakan tercapai jika perpindahan ASN sudah dilakukan. Nantinya, jika kelima tahapan pembangunan ini sudah selesai, IKN akan memiliki populasi mencapai 1,7–1,9 juta jiwa dengan kepadatan kawasan perkotaan sekitar 100 jiwa per hektar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.